Waktu kita tahu dari tidak tahu menjadi tahu, buat apa itu pengetahuan? Kan ada orang ditanya, Anda ini taklim, nyantren, kuliah untuk apa? Sebagian besar jawab untuk alim. Alim bukan tujuan. Karena udah pasti orang nuntut ilmu serius alim. Ilmu ketika Allah berikan kepada kita untuk apa? La'allakum ayatnya tashkurun, agar kalian bersyukur. Berarti bisa tidak orang jahil bersyukur? Syarat untuk bersyukur alim, memiliki ilmu. Tapi kalau alim tidak bersyukur, iblis. Lau kana al-ilmu biduni tuqa syarafun lakana asyraful khalqi iblisu. Kalau seandainya ilmu tanpa orang itu menjadi takwa kepada Allah mulia, maka paling mulianya makhluk iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memperbaharui rasa syukur tak terhingga dari lubuk hati yang terdalam akan kucuran nikmat yang Allah selalu curahkan kepada kita semua. Tentunya hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang dia akan mampu mensyukuri nikmat Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibunda kita, la ta'lamuna syai'ah, tidak mengetahui apapun, nol. Lalu Allah persembahkan alat untuk mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Lalu alat untuk mengetahui dikasih, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Af'idah. Pendengaran bukan hanya telinga, karena telinga kalau mendengar dia tidak tahu suara ini suara hewan atau suara insan, dia cuma tahu mendengar ada suara. Sam'ah artinya akal. Arti sam'ah yang dimaksudkan di sini adalah akal. Ketika orang-orang kafir masuk ke dalam neraka dalam surat Al-Mulk, kenapa kalian masuk ke sini? Memangnya tidak ada orang yang memberikan peringatan? Apa jawab mereka? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu di dunia kita nasma'au atau na'qil atau menggunakan akal, Allah berikan alat untuk mendapatkan ilmu, yaitu akal, penglihatan, dan juga hati. Jadi ilmu itu ada yang diraih pakai akal, ada yang diraih pakai panca indera diwakili oleh absar, ada yang diraih dengan hati. Tadi kita habis sholat itu juga menjadikan hati itu lembut. Sholat merajut jiwa dengan pemilik jiwa.
Lalu disambung dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul aqal, bukan tatmainnul qulub. Itmi'nan, ketentraman, tempatnya di qulub, di hati. Kenapa dikatakan atau diberikan nama qalb? Karena dia bisa bolak-balik. Iqbal wa itbar, ngadep atau membelakangi. Maaf, kita menggunakan kata itbar pada istilah dubur, itu di belakang. Iqbal wal itbar. Makanya toilet itu tempat untuk buang air besar, dia tidak boleh iqbal ataupun itbar. Tidak boleh ngadep kiblat atau membelakangi kiblat dalam hukum fikih. Dinamakan akal karena dia sifatnya mengikat. Mungkin dulu ibu-ibu ingat kalau orang-orang pulang haji pulang pakai eagle, disebut eagle dari akal, yaitu mengikat. Jadi orang Arab pakai sorban diikat eagle, dan itu juga buat ngikat onta juga, karena onta bukan diikat di leher, dia ketika duduk kakinya terlungkup, itu ikatan masuk ke kaki, dia tidak bisa bangun. Akal sifatnya mengikat, jadi yang dia dapat dirangkum, diikat, bikin rumus. Misal, setiap orang minum air jeruk pagi hari mules, misal. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 1000, maka akal membuat hukum. Minum jeruk di pagi hari mules, diikat dari satu kondisi, lalu dicoba dari hipotesa, dari dugaan sampai dibuat rumus. Tapi bukan berarti ini rumus ya, artinya silahkan yang tiap pagi minum sari buah, ini bukan cerita hukum, ini contoh akal. Akal dalam definisi ilmu kalam, dia artinya akal itu ma'ubida bihir rahman waktu sibabihil jinan, yang dengannya orang menyembah ar-Rahman dan dengannya pula orang itu meniti jalan menuju jannah. Akal itu nggak ada bentuknya, tidak berbentuk. Ada orang anti Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Lalu muridnya nanya, "Guru, apakah Anda punya akal?" "Punya." "Mana?" "Ya ada." "Kok bisa Anda menafikan sesuatu yang tidak dilihat, lalu sesuatu itu tidak ada, tapi ketika akal Anda mengiyakan dan meyakini akal ada?" Jadi akal, ada sekelompok muslimin menolak akal dipakai. Agama tidak bisa menggunakan akal. Kalau agama tidak bisa menggunakan akal, terus pakai apa agama ini dipahami? Waktu Nabi nyampaikan tentang wahyu, lalu sahabat mangguk-mangguk, pakai apa itu? Orang masuk akal, menerima itu. Jadi akal tidak pernah bertentangan sama syariat, sama agama. Yang ada akal tertunda untuk faham, iya, untuk faham, tapi bukan bertentangan. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan kita. Apa perbedaan dari 3 jenis ciptaan Tuhan? Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah berikan pada malaikat akal tanpa syahwat. Ketika Allah menciptakan hewan, Allah berikan kepada hewan syahwat tanpa akal. Allah ciptakan manusia, Allah berikan akal dan Allah berikan syahwat.
Sehingga kalau akalnya terkalahkan oleh syahwat, kita jadi hewan. Ulaika kal an'am balhum adall. Kalau akalnya kalah, syahwat menang. Kalau syahwatnya kalah, akalnya menang, dia jadi malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Tapi kalau akalnya terkalahkan, syahwatnya menang, dia seperti hewan, bahkan lebih buruk. Ulaika kal an'am. Dalam doa sabah, sahabat Nabi Sayyidina Ali selalu berdoa. Dalam keadaan sujud beliau katakan, Ilahi qalbi mahjub, wa nafsi ma'yub, wa aqli maghlub, wa hawai ghalib. Wahai Tuhanku, hatiku mahjub, tertutupi, sehingga perempuan yang menggunakan kerudung hijab gitu. Mahjub, diselimuti. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub, jiwaku penuh dengan aib. Kalau Allah tidak tutupi aib kita, waduh, nggak berani kita ke sini, nggak berani. Ya sattarul uyub, nafsi ma'yub, wa aqli maghlub, akalku terkalahkan, wa hawai ghalib, hawa nafsuku yang membuat akal terkalahkan menjadi pemenang. Serem. Kenapa? Karena kalau ini terjadi, syahwat yang lebih dominan dan lebih unggul dari akal, ujungnya wa ta'ati qalil, taat sedikit, wa ma'siyati katsir, maksiat banyak. Karena syahwat sifatnya menarik insan ke bawah, tapi akal menarik insan ke atas. Sehingga istilah ke atas darajat, istilah ke bawah darakat. Fi darkil asfali minan nar, dark. Jadi paling istimewanya pendosa di jahanam terbawah. Tapi paling istimewanya hamba Allah di surga tertinggi. Berkat alat yang Allah berikan, akal, panca indera, hati. Hati ini bisa ilmu dapat dari qalb, bisa. Tapi tidak mudah. Karena dia harus steril. Hati harus steril. Jadi ilmu ada yang tidak pakai sistem sekarang yang saya nyampaikan, antum mendengarkan. Ini namanya ilmu husuli. Pakai panca indera, mendengar, menatap, melihat gitu. Itu husuli. Yang ada di sini nanti gambaran. Gambar. Kita desain. Bisa benar, bisa tidak. Misalnya seorang guru cerita tentang kota, satu kota atau satu hewan, murid-murid suruh gambar. Masing-masing punya imajinasi sendiri-sendiri. Mereka menggambar di sini. Nanti ketika di-store ke gurunya, gurunya bisa lihat mana yang benar, mana yang tidak. Itu namanya husuli. Ada lagi huduri. Ilmu huduri itu pasti benar. Karena bukan gambaran, tapi hakikat. Kita punya nggak? Punya, tapi bentuknya masih sederhana, masih level umum. Yaitu apa? Kalau kita telat makan, kita lapar. Nah, waktu kita lapar, bukan gambaran akan lapar, tapi lapar itu sendiri. Pasti benar itu. Waktu kita sakit, kita rasakan pedih, ngilu di badan, perih di perut, di lambung. Nah, perih, pedih yang kita rasakan bukan gambaran, tapi hakikat. Ini namanya huduri, hadir. Sayangnya
Kita hanya main di level ini. Tidak main meningkatkan rakaat di level lebih tinggi, huduri. Termasuk dosa. Kenapa orang-orang soleh nggak mau berbuat maksiat? Karena ketika dia bermaksiat, dia rasakan itu maksiat. Apa dalilnya? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Memakan harta anak yatim ini contoh, anak tidak yatim boleh nggak dimakan hartanya? Enggak. Siapapun sekalipun anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang dia makan di dalam perutnya nar. Bukan sertifikat, bukan. Nar api. Nara. Oh, nara di sini nanti di akhirat, enggak di dunia. Makanya ayatnya berlanjut, wa yaslauna sa'ira. Nanti mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Fid dunya nar. Kok bisa dia tidak berasa? Karena sedang tidak memikirkan dirinya. Mungkin nggak? Mungkin. Itu orang kalau nonton bola, apalagi klub kesebelasan yang dia cintai, itu berangkat ke stadion, ke Senayan, itu kadang diri naik truk atau naik bis, nggak dapat duduk. Diri itu capek, diri. Sampai Senayan beli tiket antri, diri berjam-jam. Sampai masuk belum main, nggak dapat tempat duduk, juga diri di stadion. Lalu pertandingan berlangsung, diri. Lalu loncat-loncat. Lalu pertandingan selesai, pulang dapat tempat duduk di bis, baru dia bilang capek. Capeknya memang baru apa dari waktu tadi? Dari tadi. Kenapa dia tidak sadar? Karena masih terikat dengan sesuatu yang dia sukai, cintai. Ada orang pacaran, depannya ada got mampet, bau, gak kecium. Gelar koran, duduk depan kali atau got mampet, bau. Pas besok siang lewat situ naik motor macet, baru dia cium bau. Padahal dia semalam di situ. Kenapa waktu malam tidak mencium? Karena dia sudah tidak berpikir ke arah itu. Dia asik dengan yang lain. Kalau orang memikirkan Allah, maka sedikit api masuk pun dia tahu. Kalau dia sedang menjaga jiwanya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, jaga jiwa kalian. Kalau betul dia jaga, sedikit aja masuk percikan api, dia tahu. Jadi sam'a, absar, afidah, alat Allah kasih supaya kita tahu. Pertanyaan, waktu kita tahu dari tidak tahu menjadi tahu, buat apa itu pengetahuan? Kan ada orang ditanya, Anda ini taklim, nyantren, kuliah untuk apa? Sebagian besar jawab untuk alim, untuk menjadi orang alim. Alim bukan tujuan. Karena udah pasti orang nuntut ilmu serius alim. Ilmu ketika Allah berikan kepada kita untuk apa? La'allakum ayatnya tashkurun, agar kalian bersyukur.
Berarti bisa tidak orang jahil bersyukur? Tidak. Syarat untuk bersyukur alim, memiliki ilmu. Tapi kalau alim tidak bersyukur, iblis. Lau kana al-ilmu biduni tuqa syarafun lakana asyraful khalqi iblisu. Kalau seandainya ilmu tanpa orang itu menjadi takwa kepada Allah mulia, maka paling mulianya makhluk iblis. Kita nggak pernah ngomong langsung sama Allah, iblis langsung nggak pakai wasilah, dialog. Jadi kembali lagi, alat untuk dapat ilmu apa? Akal, hati, panca indera. Panca indera ini bukan, oh ini kasar, oh ini halus. Kok bisa tahu kasar halus? Emang dia ada kamera, ada ininya. Pendengaran, penglihatan, itu panca indera. Melihat itu sehingga kita tahu, oh ini merah, ini hijau, sehingga kita tahu keindahan. Satu ulama mengatakan, ya Rabb, jika yang engkau cipta begitu indah, bagaimana engkau? Karena tidak mungkin keindahan lahir dari bukan indah. Dan memang innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi hamba Tuhan jangan dekil of the kumel. Allah nggak suka. Jadi muslimin dekil. Kan semua alat buat indah dikasih. Kenapa dikasih ilmu? Untuk syukur. Untuk bersyukur. Paling rendahnya bersyukur, mengucap alhamdulillah. Paling rendah. Kalau itu tidak dilakukan, laim. Laim itu hamba Tuhan yang tidak pandai berterima kasih. Kalau ada orang tidak bisa bersyukur dengan hamba Allah, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada pencipta hamba Allah. Lau lam yashkuril khalq lam yashkuril khaliq. Kalau dengan makhluk tidak berterima kasih, maka dengan khaliq tidak mungkin bisa berterima. Misal kita kasih orang, afwan nih dikit, ada rezeki dikit, ya kesambet nih, masa dikasih Ada teman ngasih di lampu merah uang, dibuang karena tidak sesuai target. Padahal cerita ini juga dilakukan oleh kita berkali-kali. Allah kasih, dibuang. Kasih kesempatan sholat subuh, kasih kesempatan belajar, dikasih buang. Alhamdulillah, ini sampai detik ini alhamdulillah yang kita ucap cuma nyelamatin kita dari level laim, jangan sampai masuk di situ. Alhamdulillahnya belum betul-betul bersyukur. Artinya apa? Alhamdulillah yang kita ucap cuman minjem dari lisan yang bisa bersyukur. Siapa yang bisa bersyukur? Yang namanya juga pandai memuji, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdu, al-ha mim dal. Nabi kita mim ha mim dal, yang pandai memuji dan dipuji.
minjem. Sebab berterima kasih harus punya ilmu. Baik ilmu yang diberi, baik ilmu yang memberi. Ada orang diketuk pintu rumahnya, dikasih bunga sama parsel, lalu dia gembira, dia ambil itu parsel, dia ambil itu bunga, dia cium, yang memberi nunggu. Dan dia tidak menengok kepada si pemberi. Kira-kira bersyukur enggak? Padahal yang diberi dia terima, dia cium, dia cicipi. Si pemberi nunggu, kapan nengok nih orang? Enggak nengok-nengok. Kira-kira bersyukur enggak? Nah, waktu orang itu mendapatkan rezeki, nengok enggak kepada Razzaq? Sebagian sibuk dengan yang dia dapat dan melupakan si pemberi. Lalu kadang kita membatasi bersyukur itu kalau dapat fulus. Robbi akroman. Jadi nyembah Tuhan pakai pandangan kapitalis. Kalau dapat untung, alhamdulillah. Kayak artis-artis, alhamdulillah. Tuhan kasih kesempatan banyak job gini. Pas lagi enggak, Tuhan lagi uji saya. Semuanya ujian. Allah ketika memberi, meminta kita bersyukur supaya identitas kita sebagai makhluk tidak hilang. Karena kalau dikasih tidak bereaksi, bukan insan. Contoh, kita punya teman, kita bantu buat keperluan dia sehari-hari. Dan dia punya anak, kita bantu buat bayaran sekolah. Dia punya istri sakit, kita bantu. Semua bantuan kita, dia tidak pernah bereaksi. Paling tidak terima kasih. Enggak. Sampai anaknya besar, mau nikah kita bantu. Terima kasih. Enggak. Waktu kita cerita ke orang lain, kira-kira reaksi teman kita apa? Si Anu tahu, terus yang bantu dari ini dari terus enggak. Biasa. Terus bukan orang. Bukan orang. Karena kalau dia manusia minimal berterima kasih. Sehingga Allah ketika mengatakan afala tashkurun, bukan Allah kepingin kita berterima kasih lalu Allah dapat sesuatu dari kita. Enggak. Fama yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, manfaatnya buat diri sendiri, bukan buat Allah. Kenapa? Dia insan. Karena kalau tidak terima kasih, dia hewan masih bisa terima kasih. Anjing kalau dikasih makanan, dia kibasin ekornya. Tanda terima kasih. Anjing. Silahkan buka di YouTube. Hewan-hewan buas seperti harimau, singa, dididik, dirawat oleh majikannya, besar diserahkan kebun binatang, sekian tahun ketemu ini majikan sama hewan. Loncat itu, dijilat, dicium majikannya. Terima. Aneh kalau ada insan yang tiap hari Allah penuhi dengan nikmat lalu tidak terima kasih. Lalu apa manfaat orang ketika bersyukur? La in syakartum. Pakai lam taukid, la in syakartum. Sebetulnya in syakartum azidkum dalam bahasa Arab. Tapi pakai lam taukid. Kalau kalian betul-betul bersyukur, la azidannakum, aku akan betul-betul tambahkan. La azidannakum. Pakai lam taukid dan nun taukid sakilah. Pakai tasdid. La azidannakum. Sebetulnya dalam bahasa Arab in syakartum azidkum. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi pakai lam. Jadi indahnya bahasa ini.
Wala in kafartum, kalau kalian kufur, makanya kata kafir jangan selalu berhadapan sama iman. Wah kafir ini berarti tidak beriman. Enggak. Kafir kadang-kadang berhadapan dengan tidak bersyukur, kafartum. Jadi bisa aja kita kafir. Jadi non muslim kafir. Tar dulu, jangan-jangan kita juga ada, tapi bentuknya berbeda. Berhadapan dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mestinya wala in kafartum la uadzibannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah, kalau kalian kufur aku enggak, Allah enggak begitu bahasanya. Kalau kalian kufur azabku pedih. Artinya apa? Allah tidak ingin mengazab hambanya. La in syakartum la azidan. Pertanyaan, la azidannakum, akan aku tambahkan. Yang ditambahkan apa? Aku akan tambahkan. Yang ditambahkan apa? Fulusnya. Sebagian besar mengatakan kalau kita sedekah nanti bengkak kita punya harta. Banyakin sedekah, nggak bakalan rugi, harta akan berlimpah. Akhirnya ada orang bersedekah, saldo tidak naik, kufur. Katanya bertambah. Kok ngecek tiap hari? Nyusut. Ini hampir dasar laut ini udah. Tapi Allah bilang la in syakartum, pakai nun taukid, pakai lam taukid, pakai nun taukid. Masa Allah dusta? La in syakartum la azidannakum. Allah tambahkan kepada hambanya, bukan harta itu si kecil. Yang Allah tambahkan ma'rifah kita tentang Allah. Pemahaman kita tentang siapa Allah ini. Allah kasih sakit, Allah kasih sehat. Mana yang kita harus syukuri? Ada cucu Nabi namanya Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan Al-Imamus Sajjad. Banyak sujud, hidupnya banyak. Sehingga kalau ada orang banyak sujud hitam, dia daging mati di sini. Jadi harus dipotong dari banyaknya sujud. Kenapa dia banyak sujud? Naik kuda, ingat nikmat, turun sujud. Sujud terus. Kalau kita kan sujudnya alhamdulillah, dia nggak cukup, dia sujud. Beliau katakan dalam satu ungkapannya, ya Rabb, mana yang aku harus syukuri, nikmat sehat atau nikmat sakit? Karena keduanya datang darimu. Sebagian mengukur syukur itu kalau enak, nggak enak enggak. Mungkin nggak enak bersyukur. Menurut sebagian besar tidak mungkin. Di sini ada bahaya. Orang biasanya menghindar bahaya dan bersyukur karena tidak ada bahaya. Tuhan bilang masuk ke bahaya dan aku ingin lihat engkau bersyukur atau tidak. Datang dia ke bahaya. Dan dia bersyukur. Kalau di kita umumnya
Sama, wah nggak masuk akal, masa datang ke bahaya, ke sesuatu yang tidak enak. Pertanyaan, bawang mentah bu, bawang mentah buat anak-anak enak nggak? Buat yang dewasa, waktu bikin kecap cabai, bawang mentah harus ada. Cabai apa tuh ibu yang merah? Kakaknya cabai rawit sekarang juga disebut. Pedes betul. Buat anak-anak azab atau nikmat? Azab. Buat kita? Buat kita kalau nggak ada itu cabai nggak nikmat, bahkan harus. Terlebih orang luar negeri, saya pernah ada tamu, saya kasih sambal, astagfirullah ya Allah, keluar keringat. Wallahi kata dia, ini jahanam nggak seperti ini pedas. Kok bisa? Terus lihat orang Indonesia makan tahu pakai cabai mentah, astagfirullah. Dia bilang azab, buat kita nikmat. Untuk orang-orang yang mengenal Allah, walaupun api, dia duduk di situ. Seperti Ibrahim. Sayyidina Husain datang ke Karbala, udah tahu bakalan tahu. Tapi di situ ridhonya Allah dia datang. Orang-orang nanti yang melihat keindahan Tuhan, bencana yang dia dapati itu akan hambar dan tawar karena hatinya terpaut dengan pencipta, sebagaimana orang-orang di istana Zulaikha, para wanita yang menuduh Zulaikha bukan sang putri ratu bangsawan, ternyata dia orang yang hina karena kepincut, tergoda dengan pembantunya yaitu Yusuf. Dulu budaknya, lalu jadi pembantu. Kata Zulaikha, engkau datang ke istanaku, nanti aku akan jamu. Dijamu, kasih apel, anggur, taruh pisau, rapi, ngobrol sana sini. Keluar Yusuf bawa minum. Takjub lihat ketampanan Yusuf. Apa yang mereka lakukan? Ngiris apel, bukan ngiris jari. Sakit nggak? Sakit, ngiris jari, darah keluar kok. Waktu lihat tampannya Yusuf sakit nggak? Enggak. Mereka tidak merasakan. Kenapa? Tampannya Yusuf begitu mempesona sehingga azab ini dia tidak rasakan. Orang-orang yang mengenal Allah dengan keindahannya, dia tidak akan gampang terhempas dengan cobaan dan bencana dunia. Orang-orang yang selalu memikirkan dahsyatnya bisa ular, dia tidak urus gigitan nyamuk. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Alat dikasih buat kenal Allah. Mengenal Allah ini nikmat sebagaimana Majnun mengenal Laila. Sehingga dia disebut Majnun, tergila-gila. Ada tembok rumah Laila, sibuk Majnun nyiumin tembok. Orang bilang ya Majnun nanti. Gila benar memang. Kenapa? Tembok dicium. Kata Majnun, aku mencium bukan dinding, tapi yang aku cium orang yang dibalik dinding. Tergila-gila. Majnun lari nguber Laila di depan orang sholat. Ada sholat di luar berjamaah. Majnun lari, balik Majnun sholat beres. Ya Majnun, intil lari pas kita orang sholat.
Kata Majnun, aku heran dengan kalian. Waktu aku mengejar Majnun, aku tidak lihat kalian sholat. Tapi kalian sedang menghadap Tuhan, masih memikirkan aku ya. Majnun ngejar Laila, gak lihat orang. Ini orang nyembah Allah. Majnun lewat, dia pikirin, lewat. Artinya Allah tidak mempesona dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Uwais Al-Qarni, termasuk sahabat Nabi yang tidak pernah jumpa, itu membagi malam-malamnya dengan gerakan sholat. Malam ini malam ruku. Dia ruku dari habis isya sampai sebelum subuh. Sujud juga gitu. Tergila-gila dengan keindahan Allah. Tidak lelah, tidak aneh. Enggak. Itu yang nonton bola diri enggak aneh berjam-jam. Belum lagi yang konser, wah, diri ukas, lepas baju, muter, keringetan. Sayangnya kita belum tergila-gila kepada Allah. Padahal Allah pamerkan keindahan tiap hari. Tiap hari Allah pameran indah. Apa enggak indah ini? Alam yang Allah cipta. Matahari yang terbit. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Lihat bulan indah. Enggak ada kabel nyala. Tiap hari bumi diambil, diperah laksana sapi. Mestinya mengecil, tapi bumi tetap. Padahal batu bara, minyak, semuanya diambil dari. Indah yang Allah cipta. Di dalam surat Al-Mulk Allah katakan, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa hal tara min futur. Ada cacat enggak ciptaanku? Tsummarji'il basaru qarrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'au wa huwa hasir. Enggak mungkin dapat. Indah luar biasa. Ada hewan ikan di laut terdalam punya lampu. Beli baterai di mana ini? Baterainya. Sehingga ayyuhal ikhwan wal akhwat, jangan pernah berhenti mengenal Allah. Gunakan semua, manfaatkan. Jangan jadikan usia menghambat kita mengenal Allah. Karena berkat kita mengenal Allah, maka jiwa akan selalu muda. Dan tidak mungkin fisik akan menjadi muda. Sebagaimana Zulaiha. Zulaiha ketika menyatakan cintanya kepada Yusuf. Ini cerita Yusuf ahsanul qasas. Dan tidak ada cerita di dalam Quran detail satu paket kecuali surat Yusuf. Yang lain nyebar. Nanti sambungannya di surat Ar-Ra'd, sambungannya di surat ini. Tapi surat Yusuf satu surat. Dari mulai kecil, dewasa, ya, sampai jadi raja. Zulaiha menyatakan cinta kepada Yusuf. Yusuf enggak anggap. Tapi ketika Zulaiha sudah tua renta, udah pakai tongkat, hidup seperti wanita jelata dengan satu pengawalnya, lalu dia jalan tiap hari mikirin Yusuf. Zulaiha tiap hari. Jadi dia itu nggak bisa tidak menjalin hubungan, bayangan, pikiran kepada Yusuf karena keindahan. Waktu Yusuf jadi raja, kumpul semua masyarakatnya, rakyatnya, datang Zulaiha. Zulaiha jauh sudah mencium aroma Yusuf.
Aku mencium aroma Yusuf. Bukan parfum. Karena kalau parfum semua juga ikut nyium nggak? Oh iya nyium. Ini nggak cuma Zulaiha. Sebagaimana Yakub mencium aroma Yusuf. Aku mencium aroma Yusuf. Anak-anaknya enggak. Yang dicium apa? Aroma spiritual. Nyiumnya pakai apa? Pakai hidung batin. Penciuman batin. Masuk Zulaiha. Ajuz, sudah tua renta. Disambut sama Yusuf, ditaruh di depan orang. Yusuf bilang, ya Zulaiha, lihat ini istana. Artinya lebih megah dari istananya Zulaiha. Apa kata jawabannya Zulaiha? Aku tidak ingin memalingkan pandanganku kepadamu karena keindahan ada pada dirimu. Ini nggak ada artinya. Apa yang engkau pinta sekarang ini wahai Zulaiha? Kata Zulaiha, dari dulu sampai detik ini niatku tidak pernah berubah, keinginanku juga tidak pernah berubah. Aku selalu mencintaimu wahai Yusuf. Ketawa satu istana. Zulaiha ibaratnya sadar ngapa? Dulu aja muda Yusuf tolak, apalagi udah tua dan gak sopan ngomong sama raja gitu. Orang-orang yang tertawa disuruh berhenti sama Yusuf. Yusuf copot jubahnya, dia letakkan ke Zulaiha, tutup, dan dia pegang kepalanya, dia doa. Apa hasilnya? Saat dibuka, Zulaiha kembali muda, lebih cantik dari sebelumnya. Saat itu Yusuf yang berbicara, wahai Zulaiha, saatnya sekarang saya meminangmu sebagai istriku. Apa jawab Zulaiha? Semua ketawa. Zulaiha gila. Kenapa? Karena awalnya waktu meminang Yusuf, Yusuf tolak. Sekarang Yusuf melamar, dia tolak. Yusuf tidak izinkan orang menghina Zulaiha. Dibiarkan berhari-hari Zulaiha di tempat ibadatnya. Sampai saatnya Zulaiha menjawab, dan Yusuf mengundang orang banyak agar mereka tahu apa jawaban Zulaiha. Yusuf tahu. Nabi itu tahu geraknya niat. Jangankan niat, geraknya niat tahu. Geraknya niat apa sih? Geraknya niat itu misalnya ada orang mau makan. Kenapa dia mau makan? Karena nyium ikan peda. Baru akhirnya niat mau makan. Keinginan niat mau makan karena mencium aroma ikan. Ada yang niat mau makan karena dia lapar. Beda, geraknya niat tuh beda. Jawab, apa? Kenapa engkau menolak? Apa jawaban Zulaiha? Indah kalimatnya. Puluhan tahun aku mengetuk pintu hati Yusuf, tapi Yusuf menutupnya untukku. Lalu aku merenung dan berusaha mengenal pencipta Yusuf. Ternyata pencipta Yusuf jauh lebih indah dari Yusuf. Siapa pencipta Yusuf? Puluhan tahun karena keindahan Yusuf, dia ingin jadi dipersunting istrinya Yusuf. Yusuf tolak. Tapi berikutnya dia terus mengenal siapa Yusuf dan siapa yang menciptakan. Ternyata pencipta Yusuf jauh lebih indah dari Yusuf. Innallaha jamil. Allah maha
indah. Jangan dibayangkan indah fisik ya. Ini indah kalau fisik jadi berhala akhirnya. Keindahan itu nggak bisa dibayangkan. Gitu. Cinta, gimana mau bayangkan cinta? Sehingga di sini Yusuf ingin ngasih tahu bahwa Zulaiha sekarang beda dengan Zulaiha dulu. Zulaiha sekarang sudah kembali ke penciptanya. Sudah mengenal siapa pemiliknya. Tapi akhirnya Zulaiha menerima pinangan Yusuf, dipersunting menjadi istrinya. Dua makhluk yang mengenal Allah dan mereka bersyukur. La azidannakum, akan ditambah. Apanya yang harus kita kenal oleh Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kita menggunakan sesuatu yang bisa dilihat, kayak pohon, matahari, bulan, dan dahsyat. Desainnya Allah itu dahsyat. Ibu lihat itu, burung-burung, ikan di lautan, itu warna-warnanya. Siapa tuh yang mendesain? Desainnya itu detail, titik-titiknya tuh. Yang mendesain namanya Al-Musawwir. Al-Musawwir, yang menggambar. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Lau anzalna hadzal, akhir surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafak. Wa lillahi asmaul husna, ada wal sifat-sifat Allah, Jabbar, Mutakabbir, wal musawwir, lahu asmaul musawwir, yang menggambar, digambar, yang di laut Allah yang gambar, yang di rahim Allah yang gambar, detail gambarnya. Yang paling dahsyat, sederhana tapi nggak bisa ditiru oleh orang, yaitu ini, musawwir, sidik jari. Pertanyaan, berapa miliar makhluk? Manusia berapa? Ada nggak sidik jarinya sama? Ada. Sehingga ini menjadi alat bukti. Dulu cap jempol, ya, alat bukti, sidik jari. Buat kriminal, polisi juga menggunakan bekas sidik jari. Kalau kita lihat desainnya sederhana, gini dong. Coba kita beli kertas satu rim, suruh gambar, gitu. Pasti cuma 20, berikutnya sama. Ini kayaknya udah nih, lagi ya. Tapi Allah enggak. Musawwir. Belum lagi yang gambar bagian dalam. Kalau yang Allah cipta yang bisa dilihat begini indah, yang kita bisa pakai mata lihatnya, yang kita bisa dengar dengan telinga seperti suara cicak rawa, suara burung kenari, kayak ada, emang dia belajar not gitu, kok bisa enak, nggak acak. Saya nggak tahu tuh musik metal kok bisa dinikmati. Sama cicak rawa yang nggak pakai taklim, nggak tahu not, enak ini. Tuh lihat tuh dia langsung. Masing-masing keluarkan, dan indah dari pendengaran. Nanti indah dari penglihatan. Dan semuanya zahir. Semuanya zahir. Karena menggunakan panca, bagaimana batin. Nabi Daud kalau baca Zabur, gunung getar dari indahnya suara Daud.
getar. Sehingga Daud nenangin. Indah. Makanya nanti di surga kita akan menikmati satu nikmat kumpul jadi satu. Karena biasanya kita kalau dengar nikmat pakai pendengaran, ya mata nggak bisa ikut. Atau kita melihat keindahan pakai mata, telinga nggak bisa ikut. Cuma mata yang bisa melihat gunung, ombak, air terjun, mata. Telinga nggak ikut-ikut, nggak bisa ikut menikmati. Tapi ketika pendengaran mendengar sesuatu yang indah, mata nggak bisa ikut. Di surga satu nikmat semua terlibat. Satu nikmat. Ketika kita bersyukur naik. Bersyukur naik lagi kenikmatan. Bisa bayangkan Bu, nanti orang di surga, ini istanamu ya, ini istanamu. Nengok ke atas bengong 1000 tahun. Dari indahnya. Punya saya. Ini sertifikatnya. Kan yang bangun situ. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Hari itu apapun kebaikan yang dilakukan seorang mukmin di akhirat muhdara, dihadirkan. Jangan dianggap remeh ini amal soleh. Bengong 1000 tahun. Kenapa dikatakan hurul ain, bidadari? Karena membuat akal itu terkesima, sadar hilang, hara, tahayyar. Hurul ain, bidadari itu. Jadi ibu-ibu jangan cemburu. Kenapa? Karena dibuat oleh amal. Termasuk wudu. Air wudu itu akhirnya menjadi nanti di akhirat jadi makhluk. Kenapa tidak perlu sibuk mikirin hurul ain keindahannya? Karena wanita soleha lebih indah dari hurul ain. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna atraba urub abkar ahsantum abkar uruban atraba. Inna ansha'nahunna insya'a. Siapa yang dibangkitkan itu? Hunna siapa? Mar'ah ya. Nikmat yang Allah berikan, siapa yang bisa bersyukur dapat bonus besar. Bonusnya ma'rifah tentang Allah. Mengenal Allah jauh lebih indah dari mengenal siapapun. Dan mengenal Allah menjadikan kita lupa akan satu musibah yang menimpa, dikarenakan keterkaitan kita dengan Rabbul Alamin begitu kuat. Keindahan yang Allah tampakkan saat ini baru bersifat zahir. Tapi jangan berhenti. Ada alat mengenal Allah dengan afidah. Asah hati supaya dia bersih. Nanti melihat Allah pakai hati. Karena Allah tidak mungkin dilihat pakai mata. Yang kita lihat pakai mata tanda Allah. Wa min ayatihi tanda. Tapi bukan Allah. Tapi bisa nggak Allah dilihat? Bisa. Pakai apa? Pakai hati. Kata Imam Ali, Ummiyat ainun la tarak. Buta orang yang nggak melihat engkau ya Rabb. Sahabatnya nanya, memang Allah bisa dilihat? Buat apa nyembah sesuatu yang tidak bisa dilihat? Tapi bukan mata ini, tapi mata hati. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rindu untuk jumpa kepada Allah. Tapi rindu harus pakai sebab. Bisa nggak seorang pemuda rindu dengan perempuan yang dia nggak kenal? Ada perempuan suka sama engkau, Allahu Akbar. Terus rindu. Belum, masa yang mana? Harus ada sebab.
orangnya begini, kulitnya putih, akhlaknya luar biasa, bakti sama orang tua. Semua sifat keindahan dan kesempurnaan ada pada orang itu menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah tapi ma'rifah tidak kita miliki, dan bagaimana kita bisa rindu kalau cinta pun tidak muncul? Kata Allah. Ini closingnya. Di dalam surat Kahfi, "Faman yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mau jumpa sang pencipta. Liqa bukan liqa khaliq, liqa rabbih. Rabb bukan pakai khaliq. Khaliq aujada minal adam. Khaliq mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau Rabb memberikan semua kebutuhan yang dicipta dan dijaga, diberi dan makanya kita katakan alhamdulillahi Rabb, bukan khaliq alamin, Rabb. Allah berikan kita butuh ilmu, Allah kasih. Butuh ketenangan, Allah kasih. Semua Allah kasih. Faman yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mau jumpa Tuhannya, tidak boleh nganggur, tidak boleh pasif. Falyamal amalan salih. Harus amal soleh. Amal soleh tidak terikat masjid, tidak terikat madrasah. Amal soleh dimanapun kita berpijak, kita bisa amal soleh. Amal yang memberikan maslahat, ada nilai plus, bukan sembarang amal. Kita bisa aja ngasih duit di jalan lebar, bisa. Terus lihat orang berebut, bisa. Tapi tidak soleh. Soleh turun, peluk, cium anak yang di pinggir jalan, bawa pulang, mandiin. Soleh ketika orang butuh obat, belikan obat. Bukan soleh orang butuh obat dibelikan pakaian. Soleh. Soleh ketika di satu daerah perlu sekolah dan anak-anak butuh sekolah, bukan bangun masjid. Soleh bangun sekolah. Bukan bangun masjid berarti nanti nggak baik ya. Saya tidak sebutkan satu daerahnya di Indonesia Timur. Ada satu daerah, setiap orang cita-citanya bangun masjid. Jadi kalau ibu jalan ke sini masjid, sini masjid. Yang sholat dikit, tapi masjid megah. Kenapa? Karena kalau bangun masjid di jannah juga bangun istana. Soleh. Gak ada maslahat. Bikin masjid, misalnya cukup satu, sisanya sekolah, pabrik, apa? Soleh. Falyamal amalan salih. Amal soleh. Ibu-ibu datang sini, bapak-bapak semua. Amal soleh. Nanti liqa Rabbi, ketemu Allah, muncul di hati. Gak pernah merasa sendiri. Orang yang bersama Allah tidak pernah merasa dan gak sumpek. Hidup. Ada satu guru lagi zikir di rumahnya. Dia kalau nyebut la ilaha illallah, waktu la gelap, waktu Allah terang. Tep. Sinar, lihat sinar. Muridnya lihat, gurunya sendiri. Tok, permisi masuk. Masuk dia. Maaf guru, saya lihat engkau sendiri. Jadi saya temani. Kata gurunya, aku tadi berdua tapi sekarang sendiri. Tadi berdua tapi engkau masuk merasa sedang bersama Allah. Gitu. Bersama Allah tidak ada keindahan, kenikmatan bersama sosok atau zat yang maha-maha. Sehingga ketika raja melemparkan koin-koin emas
mempersilahkan rakyatnya mengambil, dan pengawalnya dipersilahkan juga bersama-sama orang-orang itu mengambil pundi atau koin-koin emas. Ada satu pengawal diri tegap di samping raja. Kata raja, engkau tidak ikut mengambil seperti mereka. Tidak wahai raja. Kenapa? Bersamamu jauh lebih indah dari apa yang diraih. Mudah-mudahan hari demi hari kualitas kita bersama Allah semakin kuat, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang bersifat zahir maupun batin, kita syukuri. Kalau menurut ukuran nominal kecil, tapi lihat ya yang memberi siapa. Ibu, saya kasih 1 juta dengan 1.000 rupiah dari Rasulullah. Mana yang ibu ambil? 1.000 dari tangan Nabi lebih utama dari 1 juta dari tangan yang lain. Rezeki yang kita dapat dari Allah, maka itu lebih utama dari siapapun. Semoga keimanan ini tetap bersemayam di hati dan hasrat mendekat semakin kuat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.